Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Badatul Munawwaroh. Di sini aku akan membahas dengan bab statistika dan judul pembahasan yaitu ukuran letak kumpulan data. Ukuran letak kumpulan data merupakan batas nilai yang membagi data menjadi beberapa bagian. Ukuran ini meliputi kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah nilai batas jika data yang telah diurutkan dari kecil ke besar dibagi menjadi 4 bagian. Kuartil terbagi 3, yaitu kuartil pertama atau kuartil bawah dilambangkan dengan Q1, kuartil kedua atau kuartil tengah dilambangkan dengan Q2, kuartil ketiga atau kuartil atas dilambangkan dengan Q3. Rataan kuartil didefinisikan sebagai setengah dari jumlah kuartil bawah dan kuartil atas, sehingga dirumuskan rataan kuartil sama dengan 1/2 Q1 ditambah Q3. Q1 yaitu sebagai kuartil bawah ditambah dengan Q3. Q3 itu adalah kuartil atas. Sedangkan rataan 3 didefinisikan sebagai 1/4 dari jumlah kuartil bawah, 2 kuartil tengah, dan kuartil atas. Sehingga dirumuskan rataan 3 sama dengan 1/4 Q1 ditambah 2 kali Q2 ditambah Q3. 1/4 Q1 yaitu kuartil bawah ditambah dengan 2 dikali kuartil tengah ditambah dengan kuartil atas. Statistik 5 serangkai merupakan bagan yang memuat nilai data minimum X min, kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, dan data maksimum yaitu X max. Statistik 5 serangkai ditampilkan sebagai berikut guys nih. Q1 yaitu data minimum yaitu Q3-nya. Karena Q3 itu kuartil atas berarti data maksimum. Nah, yang kedua ada desil. Desil adalah nilai batas jika data yang telah diurutkan dari kecil ke besar dibagi menjadi 10 bagian. Sebelum menentukan nilai desil terlebih dahulu letak desil yakni menggunakan rumus letak. Letak desil sama dengan I N ditambah 1 dibagi 10. Ini itu adalah data. Ya. Sedangkan nilai desil ke I yaitu DI ditentukan dengan interpolasi. Nah, yang ketiga, ada persentil. Adalah nilai batas jika data yang telah diurutkan dari kecil ke besar dibagi menjadi 100 bagian. Sebelum menentukan nilai persentil, terlebih dahulu ditentukan letak persentil, yakni menggunakan rumus letak FI sama dengan I di N ditambah 1/100. I-nya sama yaitu data juga. Untuk pemahaman lebih lanjut akan diuraikan pada contoh soal berikut ini ya guys ya. Yang pertama diketahui data 2, 3, 5, 2, 6, 3, 5, 2, 7, 9, 6, 3, 3, 5. Tentukanlah yang pertama nilai kuartil bawah, tengah, dan atas. Yang kedua nilai rataan kuartil. Yang ketiga nilai rataan 3. Mula-mula data diurutkan terlebih dahulu. Oke guys, yang pertama kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. N di sini 14. Kenapa kok N 14? Dari mana nih N 14? N itu yaitu banyaknya data, yaitu jumlah data. Data di sini tuh jumlahnya itu ada 14. Jadi N itu adalah 14. Yang pertama, tentukan dulu Q2 yaitu kuartil tengahnya. Nah, kuartil tengah di sini tuh yaitu 3 dan 5. Maka dari itu setengah 3 ditambah 5. 3 ditambah 5, 8. 8 dibagi dengan 2 itu 4. Q1-nya yaitu Q1 itu apa? Kuartil bawah. Kuartil bawahnya 3. Dan kuartil atasnya yaitu 6. Nah, kenapa nih? Kok bisa kuartil bawahnya 3? Nah, karena di sini Q2-nya itu 3 dan 5. Maka nilai setelah Q2 di sini, Q2 itu kan 5 dan 3 ya. Ini kan ada berapa nih? Kita hitung dari tengah-tengah ke kanan 3, ke kiri 3. Jadi di sini bisa ditentukan bahwa kuartil satunya itu 3 dan kuartil 3-nya itu 6. Ya, seperti itu. Nilai rataan kuartil
Nilai rataan kuartil itu dengan rumus setengah Q1 ditambah Q3. Dengan Q1-nya itu kuartil bawah, Q3-nya itu kuartil atas. Setengah, nah ini kuartil satunya itu kan 3 ditambah dengan kuartil 3. Kuartil 3 6. Jadi 3 ditambah 6 itu 9. 9 dibagi 2 itu 4,5. Nilai rataan 3 dengan rumus 1/4 Q1 yaitu kuartil bawah ditambah 2 dikali kuartil tengah ditambah kuartil atas. 1/4 Q1-nya berapa? Q1-nya yaitu 2 ditambah dengan 2 dikali 4 ditambah 6 yaitu 4. Untuk soal nomor 1 di atas digambarkan statistik 5 serangkai ya. Jawab, dari data-data nomor 1 didapat informasi X min yaitu data minimumnya yaitu 2. Q1-nya itu kuartil bawahnya 3, kuartil tengahnya 4, kuartil atasnya 6 dan data maksimumnya itu 9. Nah, kenapa nih X minimumnya 2? Nah, di sini kan dari data yang tadi yang diurutkan yang paling kecil itu kan 2 ya guys ya, dan yang paling besar itu 9. Nah, seperti itulah. Q2-nya itu adalah 4. Inilah kayak gini guys. Dibuat bagan seperti ini. Oke, next. Nah, ada lagi nih contoh soal. Diketahui data 6, 8, 5, 7, 4, 9, 8, 7, 7, 4, 6, 4, 5. Tentukanlah nilai kuartil bawah, tengah, dan atas, nilai rataan kuartil, dan nilai rataan 3. Mula-mula data diberikan terlebih dahulu guys. Nah, yang pertama intinya harus menentukan terlebih dahulu kuartil tengah, yaitu Q2-nya. Nah, kalian urutkan nih dari kanan sama kirinya. Nah, setelah diurutkan seperti ini, kalian pasti akan menentukan tengah-tengahnya, titik tengah data tengahnya itu Q2-nya, yaitu 6. Nah, Q1-nya itu karena Q2-nya 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ke kanan 3, ke kiri 3, maka bisa di jumlahkan ya guys ya. Bisa dilihat juga bahwa Q1-nya itu adalah 4/5 dan Q3-nya itu 7/8. Nah, untuk menentukan Q1-nya bisa dilihat di sini setengah 4 ditambah 5 yaitu 9. 9 dibagi 2 itu 4,5. Q3 yaitu kuartil atas. Setengah ditambah 7 ditambah 8. 7 tambah 8 berapa? 15. 15 dibagi 2 itu 7,5. Nilai rataan kuartil. Setengah Q1 ditambah Q3 yaitu kuartil bawah ditambah dengan kuartil atas. Nah, kuartil bawahnya berapa? 4,5 ya guys ya, yang tadi yang udah dijumlahkan ditambah dengan 77,5 itu kuartil atas. Maka didapat hasilnya 6. Nah, sama aja nilai rataan 3. 1/4 Q1 ditambah 2 kali Q2 ditambah Q3. 1/4. Nah, Q1-nya berapa? 4,5 ditambah 2. Q2-nya berapa? 6. Dan Q3-nya berapa? 7,5. Betul banget. Jadinya 6 hasilnya. Diketahui data 8, 2, 6, 3, 5, 7, 4, 5, 5, 6, 4. Tentukanlah nilai desil ke-2 dan nilai desil ke-6. Jawab, data diurutkan menjadi 2. Nah, kalau untuk yang tadi yang pertama sama yang kedua itu yang menentukan desil sama kuartil ini terlebih dahulu harus diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. N-nya itu 11 karena jumlah data di sini itu ada 11. Letak DI, nah bisa kalian lihat di sini I-nya itu adalah jumlah atau data desil ke-1.
ditambah N ditambah 1 per 10. Di sini DI-nya atau I-nya data pertamanya itu 2, N-nya ini ada 11, ditambah 1 dibagi 10, jadi 24. Dibagi 10 itu 2,4. Maka D2 sama dengan X2 ditambah 0,4, X3 dikurangi X2, yaitu data kedua ditambah 0,4. Terus data ketiga dikurangi dengan data kedua, sama dengan X2-nya berapa? 3 ditambah 0,4. Terus data ketiga yaitu X ketiga yang dilambangkan dengan X3 ini itu data 3. Data yang ketiga itu berapa? 4 dikurangi dengan data kedua. Ya, data kedua itu 3. Maka sama dengan 3 ditambah 0,4 sama dengan 3,4. Data diurutkan menjadi 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8. N-nya data semuanya keseluruhannya ada 11. Masih tetap sama. Nah, letak DI sama dengan data pertama. N itu adalah jumlah data ditambah 1 dibagi 10. N itu data pertama. Nah, data di sini letak D6. 6, 11 ditambah 1 dibagi 10. 27 dibagi 10 yaitu 7,2. Maka data ke-7 ditambah 0,2, data ke-8 dikurangi dengan data ke-7. 5 ditambah 0,2, X8-nya yaitu data ke-8-nya berapa? 6. Data ke-7-nya 5 sama dengan 5. Ini jumlahin semua, jadinya hasilnya 5 ditambah 0,2 itu hasilnya 5,2. Diketahui data 42, 24, 30, 46, 28, 32, 42, 36, 20. Tentukan nilai persentil ke 45 dan nilai persentil ke 24. Data diurutkan dulu ya guys ya. Terus datanya semua datanya. Nah, ini setelah data diurutkan itu kan hasilnya ada 9. Letak persentil I ini sama aja sih. Cara menghitungnya itu sama kayak desil, kayak tadi desil. Persentil sama aja. I N ditambah 1 per 100. Kalau persentil sama desil itu bedanya untuk pembagiannya. Kalau di desil itu 10, kalau di persentil itu 100. Yang ditanya itu letak persentil ke 45. Maka I-nya itu yang ditanyakannya letak persentilnya 45. N-nya itu jumlah data keseluruhannya itu ada 9 ditambah dengan 1 dibagi dengan 100. Maka hasilnya 450 dibagi dengan 100 yaitu 4,5. Maka persentil 45 sama dengan data keempat ditambah 0,4, data kelima dikurangi dengan data keempat. Nah, data keempat di sini berapa? 30 ditambah 0,4 X5 yaitu data kelimanya itu 32 dikurangi dengan data keempat yaitu 30. Hasilnya jadi 30 ditambah 0,5 dikali 2 yaitu 31. Data diurutkan menjadi ini juga sama ya guys ya. Yang A sama yang B itu sama aja. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.